Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di Elo Ekstrim, tempat dimana kisah-kisah horor terbaik akan dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Bagaimana seorang pemuda yang bernama Ratno yang sudah menikah, istrinya bernama Lestari dan punya satu anak yang bernama Fatih, dia mendapatkan sebuah warisan yang sangat besar, yaitu toko bangunan milik almarhum ayahnya, yaitu Haji Samidi. Wah, awalnya dia seneng nih ya kan, awalnya seneng dan warga sekitar juga seneng karena toko bangunan milik Haji Samidi ini memperbolehkan warga sekitar untuk berhutang tanpa bunga. Jadi boleh ngambil barang dulu, dibayar nanti ketika panen tanpa bunga. Namun dibalik itu semua ada sebuah fakta mengerikan yang ada di dalam toko warisan dari Haji Samidi itu. Apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa diklik dulu tombol like-nya agar kami bersemangat kembali untuk mengupload konten-konten di setiap harinya untuk channel Elo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduk horor. Toko bangunan warisan Haji Samidi. Menjelang zuhur, kabar itu menyambar seperti petir di siang bolong. Haji Samidi dan istrinya, Hajatumina, diberitahukan meninggal dunia di tempat usai mengalami kecelakaan tragis di jalur Alas Purwo, Banyuwangi. Mobil Fortuner yang dikemudikan Haji Samidi terguling beberapa kali sebelum ringsek menghantam pohon besar kurang lebih 100 meter di bawah sana. Di dalam mobil, tubuh mereka ditemukan dalam kondisi cedera parah, bahkan wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Identifikasi saat itu tidak sulit sebab ada identitas lengkap. Ratno dihubungi oleh pihak berwajib, diminta datang untuk memastikan. Di ruang jenazah, Ratno membenarkan kalau itu adalah bapak dan ibunya. Setelah serangkaian prosedur, jenazah dipulangkan ke desa Miru dalam keadaan memilukan. Ketika disemayamkan terlebih dahulu, tidak semua tetangga dan keluarga diperbolehkan melihat kondisi jenazah. Rumah besar merangkap toko itu dipenuhi sesak warga setempat. Kabar kematian itu langsung menyebar cepat. Tetangga desa berbondong-bondong datang setelah sirine ambulans memecah keheningan desa. Selama puluhan tahun, toko material milik Haji Samidi telah menjadi andalan satu kampung, bahkan beberapa desa tetangga. Hanya di toko itulah mereka bebas berhutang terlebih dahulu, dibayar panen nanti tanpa bunga. Setelah jenazah dimakamkan, otomatis warisan jatuh ke tangan Ratno, putra satu-satunya pasangan itu. Pria berusia 35 tahunan itu sebenarnya tidak pernah menaruh minat pada usaha orang tuanya, sebab sudah punya usaha sendiri, toko pakaian di Pasar Babat. Meski tidak sebesar toko material milik orang tuanya, namun Ratno harus mengambil keputusan dan tanggung jawab. Beberapa tetangga menyayangkan kalau toko bangunan itu sampai tutup. Mereka pun mulai berbisik-bisik, kemana lagi kita bisa berutang tanpa memakai jaminan dan diberi harga sama dengan harga cash. Salah satunya cepat menimpali, ya juga sih, cuma di sini saja. Sayang sekali kalau toko material Pak Haji tidak dilanjutkan. Salah seorang yang duduk di belakang Ratno menimpali, semoga Mas Ratno mau melanjutkan toko material ini. Ya, hitung-hitung untuk mengenang kebaikan Pak Haji. Walau tubuh masih limbung menanggung duka, Ratno angkat bicara. Insya Allah
Toko ini akan saya teruskan supaya ada amal jariah Bapak dan Ibu. Seperti kata panjenengan tadi, serempak semua langsung mengamini. Dengan begitu, bangunan mereka yang masih setengah jadi akan bisa terus berlanjut. Ratno sudah mengambil keputusan. Setelah semua selesai, dia akan menjual usahanya di pasar Babat dan akan menetap di desa. Hari itu juga, pemakaman dilaksanakan sesuai tradisi. Malam harinya lanjut tahlilan dilakukan selama 7 hari, lalu 40 hari. Orang-orang datang silih berganti membaca doa untuk almarhum dan almarhumah yang dikenal baik. Dalam kurun waktu itu pula, warga yang baru mengetahui kabar kematian datang silih berganti menyampaikan bela sungkawa. Setelah 40 malam selesai, malam itu Lestari, istri dari Ratno, bangun karena suara berisik dari arah dalam toko. Tadi didengarnya seperti ada barang jatuh disertai suara seretan besi. Dengan jantung berdegup, dibangunkannya Ratno, suaminya. Mas, dengar gak? Tadi ada yang jatuh. Jangan-jangan ada orang masuk. Ayo kita periksa yuk, bisiknya. Setengah sadar, Ratno mengangguk. Ia turun mengambil senter. Begitu pula Lestari memakai blazer terlebih dahulu. Kemudian, dengan hati-hati keluar kamar, membuka pintu penghubung rumah dengan toko. Lampu 100 watt di dalam toko menyala terang. Tumpukan besi dan pipa yang sebelumnya disusun rapi bergeser seolah ada yang mendorong. Namun, setelah keduanya menelusuri setiap lorong, tak ada siapa-siapa. Lestari merapatkan blazer. Sebelah tangannya mencengkram baju Ratno. Sejak masuk, bulu kuduknya sudah meremang. Mas, aku takut. Ratno mencoba menenangkan. Mungkin itu cuma tikus besar. Gak perlu takut. Kamu cuma belum terbiasa aja tinggal di rumah sebesar ini. Ya juga sih mas. Tapi ya gak mungkin dong tikus bisa geser besi sebesar itu kan mas. Lestari menatap sekeliling. Sudahlah. Bukan disambangi maling aja udah alhamdulillah. Jangan diperpanjang. Ayo tidur. Ratno mendorong pundak istrinya agar berjalan terlebih dahulu. Sesaat sebelum menutup pintu penghubung, Ratno melongok. Tidak percaya. Bahkan ia sampai mengucek mata. Tadi Ratno melihat jelas ada berkelebat 2 bayangan. Dan dari postur tubuhnya ia sangat hafal. Astagfirullah, ibu sama bapak Sampang. Ratno buru-buru menutup pintu, setengah berlari menyusul sang istri, berharap gangguan tadi adalah yang pertama dan terakhir. Ratno menyangka arwah bapak dan ibunya datang berkunjung. Pada malam Jumat kedua, Lestari bermimpi didatangi sosok Hajatumina. Wajahnya penuh luka, matanya melotot, darah mengucur dari pelipis. Saat bicara padanya, darah muncrat-muncrat dari dalam mulut. Tari, jangan biarkan, jangan tinggalkan sesaji. Lestari terbangun dengan jeritan histeris. Astagfirullah, mas, bapak sama ibu mas. Saat diceritakan, Ratno berusaha menenangkan. Namun Lestari yakin jika mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Sejak saat itu, suasana rumah sekaligus toko berubah mencekam. Meskipun bukan malam Jumat, Lestari sering mendengar langkah menyeret. Kadang suaranya seperti geraman sapi. Anak mereka yang masih 5 tahun, Fatih, mulai ketakutan setiap kali harus tidur di kamarnya. Saat pagi, dengan polosnya Fatih memberitahu, Bu, tadi malam ada mbah-mbah berdiri di pintu kamar, kayak Mbah Kakung sama Mbak Uti. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain sih, cuma ngeliatin aja. Lestari menelan ludah, wajahnya pucat. Kendati pun begitu, ia tetap mengarang cerita agar sang anak tidak takut. Gak apa-apa, itu tandanya mereka rindu sama kamu, jadinya datang nengokin Fatih.
Ratno yang mulanya menganggap remeh akhirnya ikut merasakan puncaknya saat karyawannya Sidik pulang lebih cepat. Di saat menutup pintu toko, lampu mati mendadak. Dalam gelap, Ratno pojok pintu melihat bayangan besar dengan tanduk panjang menunduk seolah siap menyeruduknya. Astagfirullah, Ratno mundur ketakutan membaca doa seadanya sampai bayangan itu lenyap. Hari-hari berikutnya penampakan semakin intens, tapi Ratno menyimpan rapat-rapat sampai akhirnya tak kuasa menahan beban. Ratno curhat kepada Pade Sidik. Pria berusia 55 tahunan itu bukanlah orang asli desa Miru. Beliau asal dari Banyuwangi, cuma menikah dengan orang di desa situ dan menjadi satu-satunya karyawan lama yang masih mengabdi. Terhitung sudah puluhan tahun, bahkan dulunya sempat menumpang tinggal. Pak Dik, rumah ini rasanya bukan rumah lagi. Istri saya tiap malam diganggu, anak saya tidak bisa tidur. Saya sendiri kadang ngerasa ada yang ngikutin, ujar Ratno dengan wajah yang kusut seolah sudah menunggu momen ini jauh-jauh hari. Pak Sidik menatap dalam lalu menarik nafas panjang. Mas Ratno, kalau boleh saya ngomong, almarhum bapak jenengan dulu memang punya laku tirakat. Ada sesuatu yang ditanam di toko ini. Ya saya nggak tahu jelas, tapi sering lihat bapak nyiapin sesajen setiap malam Jumat. Ratno terdiam. Sesajen? Maksudnya apa tuh Pak Dik? Sidik menunduk, suaranya berat. Kalau saya bicara jujur, apa kamu ndak marah? Ratno buru-buru menyentuh pundak Pade Sidik. Pade itu sudah aku anggap keluarga sendiri, bahkan lebih. Walaupun tetap ragu-ragu, Pade Sidik mulai bicara. Dia adalah saksi hidup. Dulu, waktu toko sebelum dipugar sebagus ini, bapak jenengan ikut ritual di Banyuwangi terlebih dulu. Kata orang-orang di sana, itu membawa sesuatu untuk dikubur di pondasi. Kalau untuk apanya saya juga kurang tahu. Soalnya posisi waktu saya itu hanya jadi buruh, jadi saya tidak berani tanya banyak-banyak. Yang jelas, setelah saya jadi karyawan, saya melihat sendiri tiap malam Jumat bapak selalu membakar kemenyan, memberi sesaji kembang setaman. Saya sudah tahu hal begitu, ya ujungnya begini kalau sudah ditinggal mati. Bukan rahasia lagi di desa Miru, Pak Haji dan Bu Haji itu sering sowan ke Banyuwangi padahal tidak punya sanak keluarga di sana. Tapi karena kebaikannya, semua orang tidak pernah mempermasalahkan. Ratno merinding. Semua potongan mimpi, penampakan, dan suara aneh seakan menemukan jawabannya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan ya Pak? Sidik menyarankan agar Ratno mengadakan doa besar-besaran, tahlil, yasin, mengundang kiai dan ustadz. Biar arwah orang tua jenengan tenang, biar gangguan itu reda, katanya lagi. Ratno menunduk, merenung. Dalam hati ia dilema. Di satu sisi ingin menuruti saran Pade Sidik, tapi di sisi lain masih dihantui ketakutan. Bagaimana kalau doa itu tak cukup? Bagaimana kalau arwah itu justru murka? Sebab yang diinginkan bukanlah doanya. Melihat Ratno bimbang, Sidik menambahi, ya itu kalau jenengan setuju. Kalau tidak ya anggap saja apa yang saya katakan tadi angin lalu. Ratno menghela nafas berat terlebih dulu. Tentu saja saya setuju Pak De. Setelah toko tutup, Ratno memberitahukan pada Lestari sesuai keinginannya acara akan digelar segera. Malam itu, setelah mendapatkan saran dari Pade Sidik, tepat di malam Jumat berikutnya, sekitar 200-an orang memadati dalam rumah hingga luar rumah membacakan doa. Suasana hikmat, lantunan ayat terus dikumandangkan berjemaah. Semua berjalan lancar, tanpa hambatan, dan satu persatu bersalaman pulang. Namun, setelah semua selesai, apa yang dikhawatirkan Ratno terjadi
Gangguan itu tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Pada malam Jumat berikutnya, saat sedang berada di dapur, pada sudut dinding, Lestari melihat langsung dalam jarak yang sangat dekat sosok Haji Samidi dan istrinya. Wajahnya remuk, darah menetes di lantai hingga merembas ke ujung kaki Lestari. Dua sosok yang sejatinya sudah di alam lain itu menatap sang menantu lekat-lekat. "Tari, teruskan, jangan tinggalkan. Kalau tidak kami tersiksa." Keduanya berbicara bersamaan. "Mas, ibu sama bapak datang lagi," Lestari menjerit saat Ratno datang. Didapatinya, Lestari sudah tersungkur di lantai pingsan. Sementara darah yang tadi mengalir hilang begitu saja, menyisakan bau anyir. Itu terus berulang. Ratno benar-benar putus asa saat pada akhirnya istrinya memohon untuk pindah rumah. "Mas, aku nggak kuat lagi kalau tetap di sini. Aku takut nyawa kita jadi taruhannya," kata Lestari sambil menangis. Saat malam tiba, baik Lestari maupun Ratno tak berani untuk sekedar ke dapur mengambil sesuatu. Jadilah sore, semua sudah dipersiapkan di dalam kamar. Jikapun akan mengambil sesuatu, harus saling menemani. "Pokoknya aku mau pindah rumah aja, Mas. Aku mau balik ke Babat. Kalau harus kontrak mulai dari nol lagi, kita dagang kecil-kecilan aja di sana. Lebih baik jualan di pasar kayak dulu, timbang jaga toko besar tapi begini," rengek Lestari. Ratno tidak bisa menyanggupi seketika. Meninggalkan rumah dan toko berarti juga meninggalkan warisan orang tuanya. Tapi juga sadar ada misteri besar yang harus dibongkar sebagai seorang anak. Tak bisa hanya lari begitu saja. Teman berdiskusi hanyalah Pade Sidik, dan Ratno kembali mengajaknya bicara, membicarakan apa yang dialaminya juga istrinya. Setelah mendengar panjang lebar, Pade Sidik akhirnya memberikan saran. "Kalau jenengan sungguh-sungguh ingin tahu, ikut saya ke Banyuwangi. Di sana ada orang sepuh, namanya Mbah Marijan. Beliau paham urusan beginian." Ratno mengangguk. "Ya Pade, saya akan ke sana sesuai saran Pade, tapi tidak sekarang." Di kamar utama, Lestari memeluk erat selimut. Matanya terpejam rapat, tapi tubuhnya berkali-kali bergetar. Mulutnya menggumam tidak jelas. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Mimpi yang sudah menjadi rutinitas sejak 40 hari kematian mertuanya. Di tepi ranjang berdiri Hajatumina dan suaminya. Wajahnya rusak, sebagian kulit mengelupas, bola matanya meneteskan darah, tangan keduanya patah hingga terkulai di samping tubuh. Bibir mereka bergerak berbarengan. "Dok, jangan tinggalkan, lanjutkan. Kami disiksa, Dok." Lestari ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dalam tidurnya berusaha menutup mata, namun wajah Hajatumina makin dekat, menunduk, seolah hendak menyentuhnya. Tiba-tiba saja, "Ibu!" teriak Fatih dari dalam kamar sebelah. Lestari terbangun dengan nafas memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Ratno yang tidur di sampingnya kaget, langsung meloncat bangun. Mereka bergegas menuju kamar sang putra. Saat pintu dibuka, mereka mendapati Fatih duduk di tengah ranjang sambil menjerit-jerit. Jari telunjuknya mengarah ke sudut kamar yang remang. "Ibu, barusan ada yang Akung sama Mbak Uti. Mereka berdarah-darah." "Ya Allah, ibu di sini, Nak. Jangan takut ya." Lestari langsung merangkul anaknya, tubuhnya gemetar. Ratno langsung menyalakan lampu kamar, tapi sudut yang ditunjuk Fatih kosong, hanya bayangan lemari dan gorden yang bergoyang pelan. Namun bau darah segar nyata menusuk hidung mereka. Ratno terduduk di tepi ranjang, kedua belah tangan yang menengadah cepat-cepat membaca doa, sementara Lestari berusaha tegar memeluk Fatih yang masih sesenggukan.
Pagi harinya, di bangku ruang makan Lestari duduk, matanya sembab. Sejak kejadian semalam ia tak banyak bicara. Sementara Fatih terus saja menempel padanya. Mas, aku nggak sanggup lagi, Mas. Tiap malam Jumat selalu begini. Takut Fatih juga ikut diambil. Suara Lestari bergetar, entah kenapa tiba-tiba ada ketakutan mendalam. Sebab sebelumnya penampakan mengerikan itu hanya terjadi pada mereka berdua saja. Pokoknya aku mau pindah, Mas. Kita harus pindah, Lestari menekan. Ratno terdiam cukup lama, menatap sepiring nasi goreng yang belum tersentuh. Toko material, satu-satunya sumber nafkah mereka sekarang, tak mungkin begitu saja ditinggalkan. Tapi ia juga tak bisa menutup mata pada teror yang semakin nyata. Kalau pindah, kita mau makan apa, Tari? Semua uang kita ada di sini sekarang. Toko bangunan ini warisan orang tuaku, ucap Ratno lirik. Jadi aku harus ngelanjutin. Lagian usaha kita lalu juga nggak ada maju-majunya, Lestari menekan. Tapi kalau terus begini mungkin kita akan ngalamin hal yang sama, Mas. Cepat atau lambat kita akan mati mengenaskan seperti mereka. Perkataan itu bagai cambuk yang menohok batin Ratno. Malam Jumat berikutnya, Ratno semakin waspada. Sejak sore, ia sudah menyalakan lampu di seluruh ruangan rumah, tidak terkecuali ruangan yang jarang dimasuki sekalipun. Selesai sholat maghrib, di ruang tengah, Ratno duduk bersila membaca Yasin sendirian. Di atas nampan, di depannya, ada 2 gelas air putih. Lewat media air itu, Ratno mengirim doa, berharap arwah ibu dan bapaknya tenang. Tapi ketika tengah malam, suara-suara aneh kembali muncul. Dari toko terdengar benda jatuh, kali ini seperti tekel yang dijadikan pajangan dilempar ke dinding, suaranya menggema. Seorang diri, Ratno memberanikan diri mengecek. Meski lampu terang, senter dalam posisi menyala tetap dipegang. Dan saat ditelusuri, tidak ada keramik pecah, tidak ada jejak darah basah mengalir di lantai dari arah meja kasir. Ratno terpekik, astagfirullah, kaget bukan main. Bersama dengan itu, bau amis menguar, lalu terdengar suara ringkikan, bukan suara manusia, melainkan suara sapi seperti tercekik. Darah semakin banyak, entah dari mana asalnya. Ratno lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Di balik pintu, nafasnya tersengal, tangannya gemetar mengunci pintu. Lestari sigap memeluk Fatih yang malam itu tidur bersama mereka. Tapi tiba-tiba Fatih kembali menjerit, telunjuknya mengarah ke arah pintu. Bapak, Yang Agung sama Yang Muti datang lagi. Dia mau jahatin Fatih. Ratno naik ke atas ranjang, berusaha menenangkan, membaca doa dan mengusap wajah anaknya. Tapi Fatih bisa merasakan kedatangan 2 sosok itu. Tiba-tiba saja handle pintu ditekan-tekan seperti akan dibuka paksa. Lestari menutup mulut Fatih agar tidak menjerit, sementara Ratno loncat lalu duduk bersila di depan pintu membaca doa keras-keras. Entah berapa lama, akhirnya handle berhenti ditekan, bau anyir perlahan hilang menyisakan rasa takut luar biasa. Besok paginya di toko sayur, ibu-ibu ngerumpi setelah ada yang mengaku sudah berkali-kali setiap malam Jumat suaminya melihat bayangan besar bertanduk berdiri di atap toko bangunan milik Ratno. Ya, suami saya juga. Biasanya penampakannya itu menjelang subuh. Salah satu ibu-ibu menimpali. Bukan menjelang ajan subuh, tapi tiap malam. Tapi masuk waktu ajan subuh mereka ngilang. Salah satu ibu-ibu meluruskan. Bukan hanya itu saja, suami saya loh berkali-kali ngedenger suara perempuan nangis dari dalam toko bangunan itu. Ibu satunya menyahut.
Sudah menjadi rutinitas pagi bagi Lestari untuk berbelanja sayuran. Saat ia muncul, semua orang kompak diam, hanya pandangan sinis yang mengarah padanya. Setibanya di rumah, Lestari mengadukan sambil berurai air mata, membuat Ratno makin tertekan. Ia duduk lesu di kursi kasir. Saat Pak Sidik datang, ia langsung buru-buru menghampiri. Mas Ratno, jenengan pucat banget. Saya bisa tebak, gangguannya makin parah kan? Tanyanya lagi. Ratno mengangguk, lalu menceritakan semuanya. Gangguan itu semakin menjadi-jadi dan berlangsung terus. Bahkan Ratno menjamin jika ini terus berlanjut, mungkin dirinya juga tak sanggup tinggal di rumah ini lagi. Saya sudah menduga, Mas. Kalau jenengan mau selamat, jangan hanya diam. Ini bukan urusan biasa, tanggap Pak Sidik. Sampean harus minta bantuan segera. Setelah beberapa saat menguping percakapan itu, Lestari mendekat sambil menangis. Mas, kita harus pergi dari sini, Mas. Aku nggak peduli toko ini mau hancur, yang penting kita selamat. Buat apa ditinggali harta banyak kalau kita di dalam kayak di neraka? Ratno menjabak rambut sendiri, pusing luar biasa. Warisan orang tuanya ternyata bukan berkah. Jika ditinggalkan, berarti ia kehilangan segalanya. Jika diteruskan, mungkin nyawa istri dan anaknya jadi korban seperti yang ditakutinya. Pak Sidik menepuk bahu Ratno. Mas, jenengan harus ambil keputusan tepat. Ratno dihadapkan dua pilihan sulit, melanjutkan warisan berdarah atau meninggalkan semuanya demi keselamatan. Ya Allah, aku benar-benar bingung ya. Kok masih nggak percaya kalau bapak sama ibu melakukan hal itu? Mas, coba jenengan pikir. Toko ini tidak pernah loh sepi pembeli, padahal banyak saingan. Waktu ada toko bangunan baru buka di ujung desa, nggak sampai setahun wis bangkrut. Tapi toko di sini malah makin rame. Jenengan kira itu kebetulan? Tambah Pak Sidik, Ratno berpikir keras. Ditatapnya Pak Sidik lekat-lekat. Berarti memang betul pakai penglarisan begitu? Pak Sidik balas menatap dalam-dalam. Ya saya juga nggak bilang begitu. Tapi sekarang, kalau arwah Pak Haji dan Bu Haji Gentayangan, berarti ada janji yang belum dipenuhi. Sesaji yang dulu rutin mereka kasih, mungkin berhenti sejak beliau wafat. Dan bangsa seperti itu bisa datang lagi. Kadang dengan rezeki macet, kadang dengan nyawa keluarga. Makanya cepat ambil keputusan. Saya ini bukan sok-sokan, tapi sedikit banyak tahu soal beginian. Ratno merasa dunianya runtuh. Dulu memang ia sempat merasa curiga, tapi tak pernah mencari tahu. Sosok ayah dan ibunya yang selama ini dianggap mahir dalam mengelola bisnis, rupanya melakukan persekutuan dengan hal gaib. Ingin menyangkal, tapi tanda-tanda itu terlalu jelas. Apapun yang dikatakan Sidik sebelumnya, Ratno masih berusaha menyangkal dan tak percaya. Lestari angkat bicara. Aku udah gak kuat, Mas. Aku takut kalau kita bertiga nanti jadi tumbal. Kalau memang Andi dikubur di toko ini, itu harus diselesaikan. Kalau enggak, kita nggak bakal selamat. Ratno menggenggam tangan istrinya. Sabar ya, Dik. Percaya, Mas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tunggu sampai selesai acara 100 hari. Oh, udah lama lagi. Mas mau yasinannya digelar di dalam toko aja. Hari yang ditunggu tiba. Kenapa sudah 100 hari kematian Haji Samidi dan istrinya? Ratno mendatangi beberapa tetangga dan ustadz kampung, diminta menghadiri tahlil dan yasin di dalam toko, sekaligus mengenang 100 hari kematian orang tuanya. Beberapa tetangga yang didatangi Ratno merasa heran, karena biasanya tahlilan dilakukan di dalam rumah, bukan di toko. Loh Mas, kok yasinannya di dalam toko? Apa rumah orang tuamu kurang besar? Salah satu tetangga nyeletuk saat diundang, meski grogi Ratno menimpali. Toko ini juga rumah kami, Pak. Mohon doanya ya, biar semuanya lancar. Kemudian buru-buru berpamit.
Pada Sidik bertugas mengurus persiapan semenjak pagi. Semua barang disingkirkan ke pinggir, tikar digelar di lantai toko, lampu diganti yang baru dan ditambah di beberapa tempat supaya lebih terang. Malam harinya, puluhan orang duduk melingkar membaca doa bersama. Suasana hening, hanya suara Yasin yang bergema. Ratno duduk di barisan depan. Di hadapannya nampan berisikan 2 gelas air putih dan lilin. Tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Sesekali ia melirik sudut toko yang lalu disebut pada Sidik. Pojok pintu masuk, jantungnya berdegup, membayangkan kepala sapi atau apapun itu terkubur di bawah sana. Lestari duduk di samping, wajahnya pucat. Fatih tidur di pangkuannya tapi sesekali menggeliat. Doa berlangsung hikmat. Namun di tengah bacaan, semua lampu berkedip-kedip, padahal lampu itu semuanya baru. Angin tak biasa menyusup dari arah depan membuat beberapa jemaah saling pandang. Ratno menggigil, hanya bisa berharap semoga malam ini benar-benar bisa menenangkan arwah kedua orang tuanya. Suara bacaan Yasin bergema, ayat demi ayat dilantunkan lantang. Semakin lama, hawa di dalam toko terasa sesak. Udara dingin merayap perlahan, seakan ada sesuatu yang ikut hadir di antara mereka. Beberapa jemaah mulai gelisah menoleh kanan kiri, sesekali melihat langit-langit, namun tetap berusaha fokus membaca. Tepat ketika bacaan tahlil memasuki kalimat La ilaha illallah, lampu toko akhirnya padam serentak. Prak! Suara bolam pecah di segala arah. Beberapa jemaah berteriak kaget, Astagfirullahaladzim. Gelap gulita langsung menyelimuti ruangan, hanya diterangi cahaya redup lilin yang tersisa setengah. Tenang, teruskan bacaannya. Suara Ustadz menenangkan meski nadanya bergetar. Namun suasana semakin aneh. Bau amis menyelinap menusuk hidung. Ratno menutup mulutnya, tapi matanya tetap awas. Perlahan bisa melihat sesuatu bergerak, menampakkan sosok tepat di depan pintu masuk toko. Seorang lelaki tua dengan sorban putih, baju koko kusam, wajahnya penuh darah, kepalanya miring tak wajar, seolah lehernya terpelintir keras. Dari sudut bibirnya, cairan merah terus menetes mengalir ke lantai. Apa? Ratno tercekat di belakang. Seorang perempuan juga tak kalah miris keadaannya. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh lumpur, seolah sudah berlari jauh tapi masih tertangkap dan diseret. Mata Ratno berkaca-kaca. Ibu. Sosok itu menatap lurus ke arahnya. Sorot matanya menusuk, seolah menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Jemaah di belakang yang rupanya juga melihat mendadak menjerit, Astagfirullah. Itu Pak Haji sama Bu Haji. Tunjuk salah satunya. Lilin dinampan berkedip-kedip, lalu padam seketika. Gelap kembali menelan ruangan. Ratno berdiri, kakinya akan melangkah, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu masih berdiri, menatap tajam padanya. Suara tahlil buyar berganti doa spontan dari jemaah. Beberapa di antaranya membaca doa pengusir jin. Dalam sekejap, tubuh gaib itu lenyap seperti asap tertiup angin. Sebagian bergerombol karena ketakutan. Seumur-umur baru kali ini melihat penampakan. Suasana baru reda setelah Pak Sidik menghidupkan lampu darurat. Tapi detik itu juga semua jemaah memilih pulang. Bahkan Pak Ustadz pun tak berani menoleh lagi ke dalam toko. Makanan ditinggalkan begitu saja. Suara motor satu-satu meninggalkan pelataran. Sambil menggendong Fatih, Lestari mendekat. Tangannya pelan menyentuh pundak suaminya. Mas, ayo kita pindah rumah mas, aku gak kuat. Toko ini udah gak bisa ditinggali lagi. Arwah bapak sama ibu gak tenang mas. Ratno hanya bisa menelan ludah, ingin mengiyakan, tapi hatinya masih berkata tidak.
Merasa kecewa, Lestari meninggalkan tempat itu. Ratno menghela nafas panjang, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Orang satu-satunya yang bersamanya tinggallah Pade Sidik. "Pade," ucap Ratno lirih, "kalau doa saja tidak cukup. Terus saya harus gimana, Pade? Apa benar seperti yang Pade bilang? Ada janji gaib yang belum ditunaikan?" Pade Sidik langsung menjawab, "Setahu saya begitu. Mas Ratno harus berani mencari tahu apa yang pernah disembunyikan Bapak jenengan. Dan itu mungkin jauh lebih berbahaya daripada sekedar melihat arwah gentayangan." Ratno terdiam, tubuhnya dingin. Malam itu, hawa mistis tak juga hilang. Di dalam toko, ia masih bisa mencium samar bau darah yang tak dari mana asalnya. "Baiklah, Pade. Saya akan ke Banyuwangi. Besok toko tutup. Setelah Pade selesai menata kembali barang-barang, kita berangkat," ucap Ratno pada akhirnya. Bersama Pade Sidik, Ratno membereskan semuanya. Makanan jadi mubazir. Malam itu juga, di dalam kamar, Ratno memberitahukan pada Lestari demi keamanan. Ratno akan menitipkan anak istrinya pada kolega terlebih dahulu. Pagi-pagi buta Sidik sudah datang. Ratno sudah menunggunya dengan cekatan segera bahu-membahu mengemasi. Setelah semuanya beres, barulah Ratno menyerahkan kunci kontak. "Ayo Pade, perjalanan ini bakal melelahkan," ucapnya sambil menerima kunci kontak Pade Sidik nyeletuk. "Dan juga menegangkan, Mas." Ratno hanya duduk bersandar. Honda Jazz hitam itu akhirnya melaju meninggalkan Desa Miru. Saat mobil mulai memasuki Alas Purwo, jantung Ratno berdebar tak karuan. Acap kali bau anyir samar menusuk hidung, seolah arwah bapak dan ibunya menyapa. Saking tegangnya, bahkan Ratno tidak sanggup untuk menandai di mana letak mobil orang tuanya tergelincir waktu itu. Tapi Sidik sempat membunyikan klakson saat melintasi garis polis lain di kanan jalan. Perjalanan ke Banyuwangi bukan sekedar jarak. Di sini, Ratno bisa membayangkan betapa mencekam hal yang dialami ibu dan bapaknya waktu itu. Malam sudah tiba. Saat mereka sampai di sebuah gang kecil, Pade Sidik membawa laju mobil ke pelataran rumah berdinding bambu beratap genting di ujung Desa Genteng. Dari balik kaca mobil, Ratno bisa melihat seorang pria sepuh. Ya, beliau adalah Mbah Marijan sedang duduk mengisap rokok di beranda. Tubuhnya kecil, tapi sorot matanya tajam. Putih rambutnya dibiarkan terurai panjang. "Ayo cepat turun. Beliau pasti sudah tahu kalau kita akan datang," ucap Pade Sidik sambil menepuk bahu Ratno. "Ya Pade." Ratno buru-buru turun, setengah berlari mengekor di belakang Sidik. "Sugeng dalu, Mbah," ucap Pade Sidik sambil mengulurkan tangan. Mbah Marijan menyalami disusul Ratno. Pade Sidik langsung memperkenalkan siapa Ratno dan dialah yang punya keperluan. Mbah Marijan menatap Ratno dalam-dalam. "Koen duwe perlu karo aku." Ratno mengangguk. "Laras Mbah, saya mau minta tolong." "Oh iya, ayo melebu." Mbah Marijan mengajak mereka masuk. Saat melangkah di ambang pintu, Ratno menahan nafas sejenak. Pandangannya mengedar. Lantai tanah ruang tamu itu dipenuhi potongan dupa bekas pakai. Aroma herbal kuat menguar dari dapur. Tidak ada barang mewah, bahkan bangku pun tak ada. Hanya meja satu-satunya tempat sesajen. Di atas tikar pandan ada kendi berbahan kuningan dan gelas-gelas kecil berjajar. Mbah Marijan lebih dulu duduk di balik meja sambil menyalakan dupa. Ditatapnya Ratno, lalu menyuruh keduanya duduk. Menit berikutnya diminta untuk memberitahukan niat kedatangan. Dibantu Sidik, Ratno memberitahukan niat kedatangannya mengenai apa yang ditanam oleh orang tuanya dulu, apakah benar atau tidak. Mbah Marijan mendengarkan seksama. Sesekali matanya menerawang jauh. Kemudian ia bicara. "Es lawas,
Rupanya hal itu sudah dilakukan dalam kurun waktu yang sangat lama. Setelah itu, Bamarijan melanjutkan apa yang dilihatnya. Samidi karo tuminah, wong loro kuwi nganggo ilmu penglarisan ganas. Ndas sapi dipendem nang pojok kiwa lawang mlebu. Saben malam Jumat kudu diwenehi sesaji. Kadang mung sesaji ora cukup. Mulane sedo ora sak semestine. Menurut penglihatan Bamarijan, Haji Samidi dan istrinya bukan meninggal wajar. Kecelakaan itu hanyalah cara bangsa jin menuntut tumbal dan penglarisan yang dipakai lama-kelamaan tidak mau hanya diberikan sesaji saja. Semakin lama membantu akan menuntut yang jauh lebih, bisa mengambil pemiliknya jika tidak diberikan orang lain. Ratno menelan ludah. Apa itu benar, Mbak? Bamarijan mengangguk. Benar. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbak? Suara Ratno gemetar. Bamarijan kembali menerawang. Iki pilihan abot leh. Bamarijan mencondongkan tubuh, menekan setiap kata, memberitahukan jika Ratu meneruskan, mungkin keluarganya akan selamat di dunia, tapi akan menjadi budak di alam jin. Tapi kalau menolak, arwah bapak dan ibunya akan kesakitan yang lebih mengerikan. Jin lelembut yang diambil oleh bapak ibunya dulu akan mengoyak kehidupan Ratno sebagai pewaris yang dianggap tidak meneruskan perjanjian. Ratno menatap pada Sidik, tapi pria itu menggeleng, menyerahkan semuanya kepada Ratno. Bamarijan mengambil gelas satu di meja, membalikkan di telapak tangannya, setelah itu menaruh di lantai. Dengan gerakan lambat, telunjuknya menggores garis di tanah, membentuk lingkaran kecil seukuran gelas. Dengan mata terpejam, mulutnya mulai komat-kamit. Dalam beberapa saat, Bamarijan membuka mata, lalu menampelkan tangannya ke dahi Ratno. Dang delengan leh. Ratno diminta untuk melihat sendiri seketika. Suara gamelan jauh menyambut kedatangannya. Dalam bayangan, sebuah penglihatan mendadak. Ratno melihat dirinya sendiri kembali ke toko. Dalam penglihatan itu, bapak dan ibunya menuturkan syarat-syarat. Sesaji tiap Jumat, jangan tinggalkan, dan bila sempat beri tumbal hidup ketika diminta agar tidak berujung tragis seperti mereka berdua. Ya Allah, Ratno tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Ratno tidak sanggup bila mana ia harus mengorbankan manusia. Bamarijan menarik tangannya. Sampean roh, iku ora hayalan. Seketika itu penglihatan Ratno kembali normal. Bamarijan memberitahukan kalau yang dilihat Ratno tadi adalah perjanjian yang telah dibuat orang tuanya dengan makhluk alam gaib. Perjanjian itu membutuhkan tumbal manusia untuk menambah kekuatan. Misalnya, sesaji dilupakan atau tidak memberi sesuatu yang diinginkan, makhluk itu bakal marah dan meminta kembali arwah pemegang perjanjian. Wajah Ratno menegang. Lalu, apa jalan keluar, Mbah? Memusnahkan kepala sapi itu, atau saya harus meneruskan sesuai permintaan mereka? Bamarijan menepuk bahu Ratno pelan, memberitahukan beberapa kemungkinan. Kalau Ratno tidak melanjutkan, berarti dia tak akan punya rezeki. Rezekinya akan habis seperti sawah yang kering. Jika sudah begitu, dia diminta untuk pasrah dan tawakal, sebab meminta tolong pada kiai pun tak akan mampu. Ikatan gaib itu sudah membelit anak cucu si pengambil perjanjian. Ratno memegangi dadanya yang sesak. Ya Allah, gak nyangka ibu sama bapak tega kayak gitu. Pada Sidik hanya bisa menepuk pundak Ratno. Definisi pria menguatkan tanpa bicara. Bamarijan lalu menambahkan sesuatu yang lebih menohok. Bila kecelakaan di alas puro waktu itu
bukanlah sebuah kecelakaan, berarti orang tuanya sudah melakukan suatu kesalahan. Mungkin tidak memberikan tumbal nyawa dan sekarang jiwa mereka bertanggung jawab. Jika tidak dilanjutkan, penerusnya akan terus diganggu. Setelah menjelaskan panjang lebar, Mbak Marijan menyalakan bara dalam wadah tanah liat. Dalam sekejap, api membara, apalagi saat ditaburi kemenyan. Lihat, pinta Mbak Marijan menuju ke arah api. Detik itu juga Ratno melihat didian darah di antara bara. Pada Sidik, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berbisik. Kamu tidak bisa mengulur waktu, Mas. Kamu harus memutuskan sekarang juga, mengakhiri atau melanjutkan. Ratna menutup mata. Bayangan wajah ibu bapaknya yang remuk masih menyelinap. Dia memikirkan Lestari dan Fatih yang setiap malam Jumat harus menahan takut. Akhirnya, dengan suara serak, Ratno mengangkat kepala. Mbak, jika tidak ada jalan lain, maka saya akan meneruskannya. Tapi aku harus tahu apa semua aturannya, karena saya tidak mau anak istri saya menderita. Mbak Marijan mengangguk, bibirnya tersenyum getir, lalu memberitahukan tata cara persembahan sesaji, dupa dan kembang setaman, juga setetes darah ayam kampung itu diberi setiap malam Jumat. Jika Ratno akan melanjutkan, maka dia harus melakukan hal itu di malam Jumat mendatang. Mbak Marijan lalu mendekatkan wajahnya. Oh, wes paham. Dengan suara gemetar, Ratno menjawab, sampun, Mbak. Tiba-tiba, di luar, suara burung memekakkan telinga, menembus rumah berdinding bambu. Ratno merasakan denyut ngeri di belakang lehernya. Tidak menyangka, baru saja menapaki jalan yang tak mungkin kembali sama. Pada Sidik hanya diam, begitu juga sepanjang jalan mereka pulang. Saat mobil mulai memasuki alas Purwo, sepanjang jalan dari celah jendela angin menyusup membuat bulu kuduk meremang. Ketika laju mobil berada di bagian pertengahan hutan, Pade Sidik menekan klakson dekat polis lain. Bersamaan itu, suara gamelan terdengar lirih. Bukan hanya Ratno yang mendengar, Sidik pun juga. Tapi perjalanan mereka sampai dengan selamat. Setibanya di desa, Ratno segera menjemput sang istri. Mereka kembali ke toko sekaligus rumah. Tidak ada gangguan berarti. Fatih sudah tidur di kamarnya sendiri. Namun, saat malam Jumat menjelang, sosok Haji Samidi dan Haja Tumina kembali muncul. Wajah mereka rusak. Darah menetes dari rongga mata dan mulut. Pakaian mereka compang-camping, seperti hari-harinya menjadi bahan kejar-kejaran. Mereka berdiri kaku di sudut kamar menatap lurus ke arah Ratno. Mulut keduanya bergerak. Lanjut, ke. Ojo tinggal, ke. Ratno gemetar, kakinya lepas. Air matanya menetes tanpa bisa menahan. Bapak, Ibu, suaranya pecah, sesak oleh tangis dan ketakutan. Lestari baru terbangun, lalu berteriak histeris, tubuhnya menempel erat di lengan Ratno. Mas, jangan mas, jangan ikut-ikutan mereka, aku gak mau. Aku gak sanggup hidup terus dihantui, jangan sesat mas. Sosok penampakan itu pun hilang dalam sekejap. Ratno memeluk istrinya erat, tapi matanya tetap terpaku pada tempat berdiri arwah orang tuanya. Jiwanya tercerabut di antara pilihan, dunianya bersama anak istri dan dunia gaib tempat kedua orang tuanya kini terjebak butuh penerus. Ratno mengingat kata-kata Mbak Marijan, apa saja konsekuensinya melanjutkan dan tidak digenggamnya tangan Lestari yang dingin dan basah oleh keringat. Pada sepasang bola mata itu, dia melihat ketakutan yang nyata. Lalu, suara anak kecil memecah malam. Di kamar sebelah, Fatih juga terbangun. Ayah, ibu. Fatih menangis sambil menunjuk ke langit-langit kamar. Udah yang Akung sama yang Uti lagi. Ayo mereka nangis. Ratno tersentak, tak sanggup melihat anak sekecil itu terus menjadi saksi teror. Keputusan harus dilakukan.
Tanpa menunggu, Ratno loncat dari atas ranjang, berlari ke arah toko, berlutut di samping pintu tempat diyakini kepala sapi itu ditanam. Dari dasar tanah, suara gamelan terdengar, sementara Lestari berlari ke kamar anaknya. Ratno menutup mata, nafasnya tersengal, lalu dengan sekuat tenaga ia bicara. "Bapak, Ibu, maafkan anakmu, gak bisa meneruskan jalan ini. Saya tidak mau keluargaku mewarisi dosa. Saya tidak mau anakku ikut terikat. Lebih baik semua hartaku hilang asal hatiku tidak menyekutukan Allah. Setan demit iblis, ambil semua harta kalian." Di balik pintu ke toko, tubuh arwah Haji Semidi dan Haja Tumina bergetar. Wajah mereka yang rusak makin hancur, berubah jadi asap hitam. Suara gamelan mendadak berhenti, tergantikan suara jeritan panjang Haji Samidi memekakan telinga. "Tegoh kowe Ratno!" disusul suara Haja Tumina. "Seharusnya kamu melanjutkan." Lampu toko berkelip, kaca etalase bergetar seakan hendak pecah, besi dan paralon berjejer bergerak-gerak. Ratno tidak menggubris. Dia terus mengulang membaca surah Yasin, membuat arwah Haji Samidi dan Haja Tumina menjerit sampai suaranya habis. Tubuh mereka ditarik dalam pusaran asap hitam yang memenuhi pelataran. "Maafkan anakmu, Pak. Maafkan aku, Bu." Ratno menangis menutup wajahnya seiring surah Yasin yang ke-7 kali selesai dibacanya. Suasana hening mendadak. Angin yang tadi berputar hilang bersama asap ke pelataran, pergi bersama arwah yang akan menjadi tawanan. Ratno limbung, air matanya bercucuran. Keputusan sudah dibuat. Arwah orang tuanya mungkin lenyap, tapi tetap menanggung derita di alam lelembut. Saat Ratno menoleh, didapatinya Lestari menggandeng Fatih. "Kita mulai dari nol ya, Tar. Sekarang itu Mas tanpa warisan, tanpa penglaris. Tapi kita tidak akan jadi budak gaib." "Makasih ya, Mas. Percaya kalau rezeki itu dari Allah, bukan dari yang lain." Setelah itu, Lestari memeluk Ratno, menangis di baunya. Fatih juga ikut. Dan mulai malam itu, toko material keluarga Haji Samidi berangsur terasa kosong, bukan karena dagangan yang habis, tapi karena penglaris itu sudah tak ada, otomatis berjalan seperti pedagang lainnya. Tidak ada lagi pembeli keluar masuk bahkan mengantre. Sidik yang biasanya kewalahan mengantar material ke alamat pembeli, sekarang lebih banyak nongkrong sambil mengopi. Namun Ratno justru mensyukurinya, begitu pula sang istri. Selesai. Luar biasa kisahnya, keren banget nih. Ngeri. Itu teror yang dialami oleh Ratno dan juga Lestari istrinya. Sekaligus juga Fatih nggak lolos dari teror, itu mengerikan banget ya teman-teman ya. Ternyata di sini Haji Samidi beserta istrinya telah melakukan pesugihan. Aduh, ngeri banget ya. Padahal Pak Haji dan Bu Haji dan juga dia baik tuh sama orang sekitaran, tapi benar-benar nggak nyangka ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang ternyata disimpan di dalam toko bangunan tersebut, yaitu kepala sapi atau endas sapi. Wah, ngeri banget ya. Ini langsung dari Banyuwangi dukunnya. Dan di sini saya udah ngeri tuh ketika Ratnonya bilang katanya mau melanjutkan ritual pesugihan itu karena dia nggak mau ayah dan ibunya tersiksa di alam sana. Karena katanya harus dilanjutkan supaya ibu dan ayahnya tidak tersisa lagi. Wah, tadinya saya udah ngeri. Waduh, anaknya ikutan. Terus pasti akan turun lagi tuh ke Fatih, terus akan turun-temurun. Tapi alhamdulillah di sini pada akhirnya Ratno terbuka hatinya sehingga dia menggagalkan rencana untuk mengikuti ritual pesugihan itu. Dia mungkin takut miskin teman-teman ya. Mungkin takut kalau bisnisnya hancur. Takut nggak bisa menghidupi anak dan istrinya. Tapi di sini alhamdulillah dia berani menghadapi itu semua. Mungkin dia nggak akan punya uang sebanyak ayah dan ibunya ya. Mungkin dia tidak bisa bermewah-mewahan seperti Haji Samidi dan juga istrinya. Tapi dia bisa hidup tenang, hidup bahagia
tanpa harus mewariskan sesuatu yang mengerikan kepada anaknya ke depan nanti. Wah, keren banget ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu disertai kebaikan ya. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Jenar Moksa, terima kasih. Keren pakai banget kisahnya. Saya suka yang model beginian. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo, salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.